Mesir adalah sebuah negara di Afrika Utara yang menjadi salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Mesir, menurut Herodotus, bapak sejarah dunia, adalah merupakan hadiah dari Sungai Nil, karena Mesir adalah bagian paling subur dari Sungai Nil di bagian hilirnya. Bagi orang Mesir, nama Mesir itu berasal dari kata Misr, yang artinya negara. Kita akan melihat perkembangan peradabannya yang sangat mengagumkan. Secara garis besar, sejarah Mesir kuno dapat kita lihat dari beberapa periode, yaitu mulai tahun 6000 sampai 3150 sebelum Masehi kita kenal dengan periode Pradinasti. Kemudian tahun 3150 sampai 2613 sebelum Masehi adalah periode dinasti awal. Selanjutnya ada kerajaan lama, ada kerajaan tengah, lalu diantaranya ada periode antara pertama, ada kerajaan baru, diantaranya ada periode antara kedua. Dari kerajaan baru masuk ke pengaruh Persia ada periode antara ketiga, kemudian pengaruh Makedonia, Romawi, Bizantium, Islam, dan kemudian Mesir masuk ke zaman modern dengan penjajahan Inggris, lalu merdeka dari Inggris tahun 1922 menjadi Republik Mesir sampai sekarang. Nah, kita hanya akan mendalami periode Pradinasti sampai pengaruh Makedonia. Periode Pradinasti diawali dengan kepercayaan pada dewa yang menjadi pusat dari budaya Mesir. Mitos penciptaan Mesir paling awal menceritakan tentang Dewa Atum. Dewa Atum ini kemudian dipersonifikasi menjadi Dewa Heka. Kemudian Raja Mesir dikaitkan dengan Dewa Horus dalam kehidupannya. Dan setelah dia meninggal akan dikaitkan dengan Osiris. Dalam mitologi Mesir, Osiris dan saudara perempuan atau istrinya, Isis adalah raja asli yang mengatur dunia dan memberi orang-orang hadiah peradaban. Namun Set, saudara laki-lakinya Osiris, kemudian membunuh Osiris, tapi ia dihidupkan kembali oleh Isis dan kemudian melahirkan putranya Horus. Osiris turun untuk memerintah dunia bawah, sementara Horus putranya setelah ia dewasa membalaskan dendam ayahnya mengalahkan pamannya Set. Mitologi ini menggambarkan bagaimana keteraturan menang atas kekacauan dan akan menjadi motif yang terus-menerus dalam agama Mesir dan seni. Mitologi ini menggambarkan Mesir sangat menghargai istri dan setelah menikah akan diangkat menjadi saudara perempuan supaya hubungannya menjadi lebih erat. Jadi Mesir bukan menikahi saudara perempuannya, tapi istrinya kemudian diangkat menjadi saudara perempuan supaya kekerabatannya semakin erat. Sekilas kalau kita mempelajari Mesir kuno, kita akan ingat akan piramida, Sphinx, obelisk, dan banyak upacara kematian dan kamar mayat yang punya tujuan mewariskan kepada orang-orang di segala zaman tentang apa artinya menjadi manusia dan kekuatan serta tujuan pentingnya sebuah kenangan. Bagi orang Mesir, kehidupan di bumi hanyalah salah satu aspek dari perjalanan panjang, perjalanan yang kekal dari jiwa yang abadi dan hanya mendiami tubuh secara fisik dalam waktu yang singkat. Saat kematian seseorang akan menemui penghakiman dan jika dibenarkan akan pindah ke surga abadi. Begitu seseorang mencapai surga, dia bisa hidup damai bersama orang-orang yang dicintainya selama di bumi. Namun kehidupan kekal ini hanya tersedia bagi mereka yang telah hidup dengan baik dan sesuai dengan kehendak para dewa di tempat yang paling sempurna dan kondusif untuk tujuan seperti itu yang hanya bisa didapatkan di tanah Mesir. Mesir memiliki sejarah yang panjang mulai dari tahun 8000 sebelum Masehi, di mana para penggembala ternak sudah melakukan penggembalaan di
padang rumput yang karena ternaknya berlebihan sekarang sudah menjadi gurun Sahara. Dan para peternak ini kemudian berpindah ke lembah Sungai Nil dan menetap di sana sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Budaya Badarian mulai tumbuh subur di sepanjang Sungai Nil, diikuti dengan budaya Amratian dan Nakada. Dalam periode tahun 3400 sampai 3200 sebelum Masehi, tulisan hieroglif dikembangkan oleh budaya Nakada ketiga. Sebelumnya mumifikasi orang mati juga sudah dipraktikkan di Hierakonpolis sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, dan kuburan batu besar juga sudah dibangun di Abydos. Pada periode dinasti awal terjadi penyatuan kerajaan utara dan selatan di bawah Raja Menes. Ada banyak perdebatan mengenai bersatunya Mesir Hulu dan Mesir Hilir, apakah dengan peperangan atau dengan jalan damai. Mesir kuno secara geografis adalah Mesir Hilir, itu berada di utara dekat dengan Laut Mediterania. Sedangkan Mesir Hulu itu adalah Mesir Selatan. Ini adalah kota-kota penting, ada Memphis, Thebes, dan Hierakonpolis. Pada masa kerajaan lama inilah berdiri piramida dan Sphinx di Giza. Pada masa ini juga dihasilkan teks medis pertama yang menjelaskan pengobatan lebih dari 200 penyakit berbeda dengan alasan bahwa penyebab penyakit itu bisa alami, bukan karena roh jahat atau kehendak dewa-dewa. Pada masa ini juga berdiri piramida Khufu dan piramida Khafre dan Menkaure. Sebagian besar cendekiawan terkemuka, sejarawan modern, menolak klaim bahwa piramida dan monumen lain dibangun oleh pekerja budak, meskipun memang banyak budak dari berbagai bangsa yang ada di Mesir, tapi mereka dipekerjakan secara teratur di tambang. Monumen Mesir dianggap sebagai pekerjaan umum yang dibuat untuk negara dan menggunakan pekerja yang terampil maupun tidak terampil dalam konstruksi, dan mereka dibayar. Juga diberi jatah bir 3 kali sehari, perumahan, peralatan, dan bahkan tingkat perawatan kesehatan yang ditetapkan dengan jelas. Setelah kerajaan lama runtuh, distrik yang sebagian besar independen dengan gubernurnya sendiri berkembang di seluruh Mesir sampai muncul 2 pusat pengaruh, yaitu Hierakonpolis dan Thebes. Persaingan Hierakonpolis dan Thebes kemudian dimenangkan oleh Mentuhotep II, Raja Thebes, yang kemudian mempersatukan Mesir di bawah kekuasaannya. Ini dia Thebes yang menjadi pusat kekuasaan Mesir pada saat itu. Ini wilayahnya semakin luas. Stabilitas yang dihasilkan oleh pemerintahan Thebes memungkinkan berkembangnya kerajaan tengah, sehingga pada masa ini Thebes menjadi kota paling penting dan terkaya di Mesir. Tentara berdiri pertama kali pada masa ini oleh Raja Amenemhat pertama, kemudian kuil Karnak mulai dibangun di bawah Senruset I, beberapa literatur Mesir serta seni juga mulai diproduksi. Namun kerajaan tengah ini terganggu oleh orang asing yang disebut dengan Hyksos yang ingin menguasai Mesir Hilir sekitar delta Sungai Nil. Hyksos ini kemungkinan berasal dari bangsa Semit di Syria atau Palestina yang kemudian mampu menguasai sebagian besar Mesir Hilir. Serangan Hyksos di utara dan serangan kerajaan Kus di selatan membuat kerajaan tengah runtuh. Mesir masuk ke periode antara kedua, sampai akhirnya Pangeran Ahmose I dari Thebes berhasil mengusir para Hyksos dan juga serangan kerajaan Kush, lalu menyatukan Mesir di bawah pemerintahannya di Thebes. Maka berdirilah kerajaan baru, ini adalah wilayahnya, dengan pusat pemerintahannya di Thebes. Gelar Fir'aun pertama kali dipakai pada periode kerajaan baru ini. Monumen besar Mesir dibangun pada kerajaan baru ini dalam jumlah yang sangat besar. Firaun Thutmosis I juga memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Sungai Efrat di utara, Suria dan Palestina di barat, dan
Nubia di selatan. Kemudian pemerintahannya dilanjutkan oleh Ratu Hatshepsut. Di bawah pemerintahan ratu ini Mesir mencapai kemakmuran yang luar biasa. Kemudian Thutmosis III menggantikan Ratu Hatshepsut, namun ia mencoba untuk menghapus semua ingatan tentang ratu ini karena Thutmosis III tidak mau generasi wanita selanjutnya menjadikan Ratu Hatshepsut sebagai panutan dalam menjalankan pemerintahan. Karena Thutmosis III beranggapan hanya laki-laki yang layak untuk menjadi raja. Jadi sejak Thutmosis ketiga ini sudah terjadi diskriminasi gender. Orang Mesir juga sangat menjaga kebersihan dengan mandi. Bahkan mereka sudah membuat tempat pemandian yang rumit untuk bersantai, bukan hanya sekedar untuk membersihkan badan. Pada masa ini juga ditemukan papirus ginekologi Kahun tentang kesehatan dan kontrasepsi perempuan. Jadi pada masa ini sudah ada keluarga berencana. Pembedahan dan kedokteran gigi juga berkembang luas dan dokter sudah meresepkan berbagai jenis pir untuk meringankan gejala lebih dari 200 penyakit yang berbeda. Ada satu reformasi agama yang dilakukan oleh Fir'aun Amenhotep keempat. Secara tradisional, orang Mesir percaya banyak dewa. Namun Amenhotep keempat mengubahnya menjadi satu dewa, yaitu Dewa Aten. Alasan Fir'aun Amenhotep keempat atau dikenal dengan Akhenaten atau roh hidup Aten, melembagakan agama baru berdasarkan pengakuan satu Tuhan, supaya dapat mengambil kekuasaan dari para pendeta Amun. Akhenaten juga memindahkan ibu kota dari Thebes ke Amarna untuk memperkuat kedudukannya sebagai Fir'aun, di mana Amarna tumbuh sebagai ibu kota negara dan kebiasaan agama politeistik yang percaya pada Dewa Amun dilarang. Namun Akhenaten gagal menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat, malah lebih sibuk dengan reformasi agamanya. Kemudian putranya menjadi penguasa Mesir berikutnya, yaitu Tutankhamun. Awalnya ia diberi nama oleh ayahnya Tutankhaten, yang mencerminkan kepercayaan agama ayahnya, tapi setelah naik tahta ia mengubah namanya menjadi Tutankhamun untuk menghormati dewa kuno Mesir, yaitu Dewa Amun. Tutankhamun memulihkan kuil kuno, menghapus semua referensi ke dewa tunggal ayahnya, dan mengembalikan ibu kota ke Thebes. Pemerintahannya hanya singkat saja karena ia meninggal dalam usia muda. Dan Fir'aun Tutankhamun ini paling dikenal karena makamnya secara utuh ditemukan pada tahun 1922 Masehi. Kerajaan baru Mesir mempunyai penguasa terbesar adalah Fir'aun Ramses II. Ramses II berhasil membangun proyek monumen paling rumit dari semua penguasa Mesir. Dan ia juga berhasil menahan serangan dari orang Het. Kuil Abu Simbel yang luar biasa hari ini dapat kita lihat dibangun oleh Ramses II untuk ratunya Nefertari. Di bawah pemerintahan Ramses II, perjanjian perdamaian pertama di dunia ditandatangani pada tahun 1258 sebelum Masehi. Sehingga Mesir dapat menikmati kemakmuran dalam perdamaian, sehingga Ramses II dapat membangun monumen dalam jumlah yang sangat besar. Putra keempat Ramses II, yaitu Kamweset, adalah seorang administrator yang sangat hebat. Sehingga semua monumen Mesir itu terdata dengan baik dan dapat kita ketahui hari ini siapa yang bangun, siapa pemilik dari monumen itu. Itulah mengapa kita paham sekali tentang semua monumen yang dibangun oleh Ramses II berkat catatan dari Kamweset putranya. Ramses II mempunyai umur sangat panjang, yaitu 96 tahun. Lebih dari 2 kali lipat umur rata-rata orang Mesir kuno pada zaman itu. Setelah kematiannya, tercatat banyak orang Mesir takut kiamat karena mereka tidak mengenal Fir'aun yang lain dan hanya mengingat Ramses II.
Mesir yang kaya raya sangat rentan diserang oleh masyarakat laut seperti Hyksos dari Aegean Selatan, sehingga mengganggu kerajaan baru Mesir. Namun Ramses III berhasil melawan masyarakat laut dan akhirnya mengalahkan mereka di pertempuran Suis pada tahun 1178 sebelum Masehi. Setelah Ramses III wafat, Firaun penerusnya berusaha untuk mempertahankan kebijakannya, tetapi semakin mendapat perlawanan dari orang-orang Mesir, terutama dari kelas pendeta. Kita masih ingat Tutankhamun ketika memulihkan agama lama Mesir, yaitu Dewa Amun, yang mana kebijakan ini dilanjutkan oleh Ramses II, dan para pendeta Amun ini diberikan sebidang tanah yang luas dan mereka dapat mengumpulkan kekayaan yang besar. Dan dengan kekuasaan besarnya itulah pada saat penghujung kerajaan baru Mesir ini mereka melakukan pemberontakan dan juga melakukan korupsi sehingga Mesir terpecah dan runtuhlah kerajaan Mesir baru. Sehingga Mesir masuk ke periode antara ketiga. Pada periode antara ketiga ini di bawah Raja Kusitepie, Mesir kembali bersatu dan budayanya berkembang. Namun pada tahun 671 sebelum Masehi, orang Asyur di bawah Esarhaddon memulai invasi mereka ke Mesir dan berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 666 sebelum Masehi di bawah pimpinan Asyurbanipal. Setelah dikuasai, Mesir ditinggalkan orang Asyur dalam kehancuran di tangan penguasa lokalnya, dan Mesir kemudian dibangun kembali dan dibentengi. Tapi dalam pertempuran Pelusium pada tahun 525 sebelum Masehi, Kambises II dari Persia berhasil mengalahkan Mesir. Cara Kambises kedua dari Persia mengalahkan Mesir ini sangat religius. Karena Kambises tahu bahwa Mesir sangat menghormati kucing yang dianggap representasi hidup Dewi Bastet. Maka Kambises memerintahkan tentara Persia melukis kucing di perisai mereka dan juga mengusir kucing dan hewan lain yang dikeramatkan orang Mesir di depan tentaranya menuju Pelusium, tempat bertahannya tentara Mesir. Sehingga pasukan Mesir melihat gambar kucing dan juga binatang-binatang keramat mereka. Mereka lalu menyerah kepada Persia. Maka jatuhlah Mesir ke tangan Persia sampai pada kedatangan Alexander Agung dari Makedonia pada tahun 332 sebelum Masehi. Ketika Alexander Agung menaklukkan Mesir, hampir tanpa perlawanan karena dia dianggap sebagai pembebas Mesir dari Persia. Setelah kematian Alexander Agung, Jenderal Ptolemeus membangun dinasti Ptolemeus yang berkuasa sampai tahun 30 sebelum Masehi, yang berakhir dengan Cleopatra ke-7 yang bunuh diri pada tahun 30 sebelum Masehi setelah kekalahan pasukan Mesir yang dikalahkan oleh Kaisar Octavianus dalam pertempuran Actium. Mesir kemudian menjadi provinsi Kekaisaran Romawi sampai tahun 476 Masehi dengan jatuhnya Romawi Barat. Kemudian Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur menaklukkan Mesir pada tahun 527 dan berkuasa sampai tahun 646 Masehi. Sampai kemudian Muslim Arab di bawah Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Mesir pada tahun 646 Masehi. Budaya dan sejarah Mesir telah lama menjadi daya tarik universal, baik melalui karya para arkeolog awal di abad ke-19 seperti Champollion yang memecahkan rahasia tulisan hieroglif batu Rosetta pada tahun 1822, ataupun juga penemuan makam Tutankhamun yang terkenal oleh Howard Carter pada tahun 1922. Peradaban Mesir terus menginspirasi kita untuk mendalami alam semesta ini.